Halo cuy, gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Hari ini gue gak bakal share tutorial komik dulu, karena gue mau nyobain salah satu alat ngegambar yang dipakai sama mangaka di Jepang, yang mungkin kalian juga banyak yang tahu, yaitu di pen atau pena celup. Nah, kira-kira enak gak sih pakai di pen ini? Gue bakal bahas lengkap di video yang ini. Nah, kalau kalian pertama kali beli di pen itu, mata di pennya itu bakal terpisah kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini buat pakainya gampang. Jadi kalian tinggal pasang ke lubang yang ada di sini. Kayak gini. Nah, kalau misalnya udah nggak logor, baru bisa dipakai ngegambar. Ini kan masih agak logor nih. Nah, kalau logor tuh dia ujung ininya jadi cepet renggang nih. Nah, nanti ininya jadi cepet renggang kalau masang ininya nggak bener. Terus jangan lupa juga beli tintanya. Tintanya itu sebenarnya ada yang mahal, ada yang murah. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian boleh beli yang mahal, kayak tinta kuretake atau yang lain. Nah, kalau gue beli tinta yang kayak gini, ini lebih murah, harganya 8.000 tuh. Nah, ada beberapa tips kalau kalian pertama kali pakai di pen ini, apalagi kalau misalnya mata penanya ini masih baru. Karena di ujung penanya ini ada kayak lapisan minyak itu, jadi supaya tintanya ngalir lancar, itu kalian bakar dulu, nggak usah lama, yang penting kebakar aja dikit gitu. Ini rutin harus dibakar kayak gini, rutin. Misalnya kalian hari ini ngegambar nih, terus malamnya mau ngegambar lagi, nah itu bakar dulu, karena ini kan tajam nih. Kalau kalau kedenger nih, tuh ini tuh ujungnya tajam, jadi kalau misalnya nggak dibakar, kertas-kertas yang di sini tuh bakal nempel di sini. Jadi kalau misalnya nggak dibakar, dia apa namanya, ngehambat tintanya buat ngalir. Jadi kita harus bakar dulu supaya jalur tintanya itu lebih lancar. Nah, terus ada tips juga soal nyelupin tintanya, nyelupin mata penanya ke tinta. Kayak gini, misalnya gue celupin segini. Nih, bisa kalian lihat ya. Ini bisa aja sebenarnya, segini bisa aja. Tuh. Cuma nanti si tintanya ini nggak bagus ngalirnya kalau cuma segini. Nah, minimal kalau kalian nyelupin tinta itu segini nih jaraknya. Jadi nah, di bagian sini nih, yang ini batas buat nyelupin penanya ke tintanya. Soalnya kalau misalnya kita nyelupinnya segini, ini eh, aliran tintanya itu lebih gampang dan lebih awet. Nih gue bakal contohin. Ini yang kalau kita nyelupnya segini ya. Tuh, dia lebih awet, tintanya lebih nempel di mata penanya, jadi nggak cepet habis gitu. Nah, sekarang gue bakal contohin kalau nyelupnya cuma sedikit. Terus kalian juga jangan lupa harus sediain tisu kayak gini, karena kadang suka di bagian ujungnya ini suka kering. Di bagian ujungnya ini suka kering, jadi tintanya itu ngumpul di sini nih, ngumpul di sini. Jadi kita harus buang dulu semua baru nyelup lagi. Ini gue bakal celupin yang bagian sedikit aja ya. Nah, gue celupinnya segini ya. Kira-kira bakal awet atau enggak nih tintanya? Kita cobain lagi. Tuh, bisa kalian lihat ya. Di bagian sini nih, dia udah mulai habis. Tuh, ada yang ke apa namanya? Kepotong-potong gitu maksudnya. Nah, ini yang bikin jelek tuh, makanya tintanya kalau bisa nyelupinnya segini nih kalau bisa nih ta. Nah, segini kalau bisa.
Tuh, nih kalau kelihatan nih di ujung penanya itu ada ini nih. Nah, ada kayak kertas gitu tuh. Nah, ini yang ngeganggu aliran tintanya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngegambar itu, ya kita harus bakar, elap gitu. Ribetnya pakai pena celup tuh kayak gitu. Nah, kalau kalian pikir pakai pena celup ini gampang, jawabannya enggak ya. Jadi, terutama buat yang baru pertama kali nyobain dip pen itu ada yang harus kalian lakuin dulu, yaitu adaptasi. Buat cara adaptasinya itu gampang, kalian cuma perlu gambar yang gini aja kayak gini nih. Kayak kita latihan gambar waktu awal-awal tuh, bikin arsir kayak gini. Terus misalnya yang kayak gini, atau yang kayak gini misalnya. Nah, ini ngerinya pakai pena celup itu karena terlalu tajam, jadi suka nusuk-nusuk gitu ke kertasnya. Ngerinya pakai di pen tuh. Jadi kalau kalian gak hati-hati ini bakal cepet renggang si mata penanya itu. Nah, kalian gini-gini aja supaya tangan kalian itu terbiasa sama tekstur yang dirasain pakai pena celup ini. Misalnya kayak gini gitu. Tapi jujur pakai pena celup ini rasanya beda dibanding pakai drawing pen. Karena kalau drawing pen itu terkesan lebih licin gitu. Kalau pakai dip pen atau pena celup itu kasar. Jadi walaupun susah kontrolnya tapi enak banget gitu. Kayak apa ya? Kayak ada kelebihan sendiri gitu. Kalau pakai apa namanya? Pena celup ini. Nah, dari pena celup ini dia punya kelebihan lain. Kalau drawing pen cenderung stabil ukuran garisnya. Nah, kalau dip pen itu bisa dikontrol apa namanya presurnya. Misalnya kalau kita pakai pressure yang rendah, dia bisa tipis. Tuh. Kalau kita lebih ditekan gitu cara pakainya, tuh, dia bisa lebih tebal. Terus kita juga bisa mainin tebal tipis sesuai yang kita mau. Misalnya, tuh. Jadi ini enaknya gitu. Jadi si pressure pennya itu lebih gampang diatur gitu. Tuh. Jadi nggak bakal monoton, nggak bakal cuma garis yang udah aja segitu aja gitu ukurannya. Tuh, enaknya di pen itu kayak gini. Makanya kenapa banyak mangaka yang pakai di pen ini atau pena celup ini, karena dari presurnya ini unggul dari presurnya.
pembahasan lengkap soal di pen atau pena celup. Kira-kira worth it gak sih kalau beli yang ginian zaman sekarang? Jelas tergantung kalian. Kalau kalian lebih suka ngegambar digital, ngapain beli yang kayak gini? Tapi kalau kalian lebih suka ngegambar tradisional, kayak di kertas langsung gitu, dan butuh alat yang emang enak dipakai, ini gue saranin buat kalian. Soalnya ini emang ada kenyamanan yang beda gitu sama drawing pen atau sama alat gambar yang lain. Mungkin karena pengaruh holdernya juga kali ya dibentuk kayak gini, jadi bikin kita nyaman gitu kalau lagi ngegambar. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dan subscribe dulu dong. Gue Firdaus Fajin, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.